Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam unsur-unsur lingkaran? Nah, perhatikan. Yang pertama ada titik pusat atau biasa diberi simbol P. Itu artinya titik pusat ya. Nah, kalian coba perhatikan lingkaran yang ini, lalu perhatikan titik yang ada di tengah-tengah ini. Nah, inilah yang disebut sebagai titik pusat, karena dia berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, yang pertama itu dia berupa titik, ya kan? Kemudian, berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi, dari lingkaran ini, dia berada di tengah-tengah. Nah, kemudian dia memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Jadi jarak dari sini ke titik ini ya, itu semuanya sama ya, sehingga disebut sebagai titik pusat. Nah, yang kelihatan seperti garis ini sebenarnya adalah titik-titik, hanya jaraknya sangat dekat sehingga kelihatannya menyerupai sebuah ruas garis ya. Nah, jadi titik pusat ini menghubungkan atau jaraknya sama ke semua titik pada lingkaran ya. Dari titik pusat ke sini tuh semua sama jaraknya. Nah, kemudian dia disimbolkan dengan huruf kapital. Jadi biasanya diberi simbol dengan huruf kapital. Misalnya P, Q, A, atau B. Dan simbol lainnya ya. Jadi intinya dia diberi simbol huruf kapital ya. Nah, itu tentang titik pusat. Unsur yang kedua yaitu jari-jari. Nah, jari-jari ini biasanya diberi simbol R. Nah, coba kalian perhatikan lingkaran ini. Kemudian di sini ada garis putus-putus. Nah, inilah yang disebut sebagai jari-jari. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah dia berupa ruas garis. Nah, kemudian menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi ini kan titik pusat, kemudian ini titik pada lingkaran. Nah, dia juga bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya. Nah, itu adalah jari-jari. Kemudian biasa disimbolkan dengan huruf R. Jadi kalau kalian menemukan lingkaran, gambar lingkaran, kemudian ada garis, kemudian diberi simbol R, itu menandakan jari-jari. Ya. Nah, berikutnya adalah diameter. Diameter biasanya diberi simbol D. Nah, coba kalian perhatikan lingkaran yang ini. Kemudian garis putus-putus yang berwarna biru ini disebut sebagai diameter atau garis tengah. Nah, jadi garis tengah atau diameter ini adalah garis yang membagi dua lingkaran sama besar. Ya. Oke, coba kalian perhatikan gambar ini. Lingkaran yang bagian atas itu pasti sama dengan lingkaran yang bagian bawah. Nah, dibagi dua oleh garis tengah atau diameter. Nah, ciri-cirinya dia berupa ruas garis. Ini. Kemudian menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi ini juga ya. Titik ini dengan yang ini yang dihubungkan. Dan juga melalui titik pusat. Jadi diameter itu menghubungkan dua titik pada lingkaran dengan melalui titik pusat lingkaran. Sini kan titik pusat seharusnya ya. Nah, itu tentang diameter. Nah, sekarang yang berikutnya adalah busur. Nah, busur pada lingkaran, coba kalian perhatikan lingkaran yang ini. Ini ada titik A, titik B, dan titik C. Yang di tengah-tengah ini adalah titik pusat. Nah, yang berwarna merah ini
inilah yang disebut sebagai busur. Ya, ini busur. Jadi dia berupa lengkungan. Ya, berupa lengkungan. Kemudian dia adalah bagian dari lingkaran. Nah, kemudian penulisannya adalah seperti ini, busur AB. Jadi ini di atas itu sebenarnya garis lengkung ya. Hanya kelihatannya seperti sebuah sudut. Jadi bacanya busur AB. Ya. Nah, berikutnya adalah tali busur. Nah, tadi kita sudah belajar tentang busur, ada namanya tali busur. Nah, yang mana itu? Coba kalian perhatikan lingkaran yang ini. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Nah, yang berwarna hijau inilah yang disebut sebagai tali busur, ya. Jadi, dia berupa ruas garis, kemudian menghubungkan dua titik pada lingkaran itu, titik A dan titik B. Ya. Nah, kemudian contoh penulisannya adalah tali busur AB. Jadi seperti itu cara penulisannya. Oke. Berikutnya adalah tembereng. Nah, perhatikan lingkaran yang ini. Ada yang berwarna orange. Jadi, yang berwarna orange ini disebut sebagai tembereng. Nah, ciri-cirinya dia berupa daerah. Kemudian dia dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, jadi tembereng itu berupa daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini saya beri warna orange supaya lebih mudah dipaham. Kemudian yang berikutnya adalah juring. Nah, juring itu dia dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, coba perhatikan inilah jari-jari A, jari-jari B, kemudian busur. Nah, ini juring kecil yang berwarna orange ini. Kemudian yang ini, yang berwarna biru itu juring besar. Jadi inilah dari sini yang di luar ini itu adalah busur besar. Nah, kemudian yang ini busur kecil. Nah, ini juring kecil, ini juring besar. Jadi ciri-cirinya itu dia berupa daerah, ya. Nah, kemudian dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran, ya. Oke, adik-adik, jadi sekian penjelasan hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti ya.